Salam Minggu Okuli untuk kita saudara terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kita di dalam sebuah pertobatan. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 13 ayat 1 sampai 9 di bawah topik bertobat supaya jangan binasa. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya terdicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sang kamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sang kamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang ada di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jika kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang untuk mencari buah pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tetap tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, cerita ini sesungguhnya tidak mendapat hal yang lengkap di dalam sejarah di dalam Alkitab, ataupun di dalam keisraelan kita tidak menemukan banyak tentang cerita yang diceritakan. Namun ada kemungkinan yang terjadi adalah ketika orang Galilea demonstrasi oleh karena ulah Pilatus yang menyalurkan air ke Yerusalem dengan mengambil uang bayarnya dari bait suci. Padahal sesungguhnya yang ada di bait suci adalah untuk keperluan para imam. Sehingga terjadilah demonstrasi yang besar-besaran. Dengan demikian Pilatus mengarahkan ataupun mengkerahkan para serdadu-serdadunya untuk memukul habis orang-orang yang berdemonstrasi itu. Kemudian terjadilah pertumpahan darah, di mana ketika itu kemungkinan besar bahwa yang demonstrasi tidak mengetahui bahwa serdadu-serdadu sudah mempersiapkan alatnya untuk melakukan penyerangan kepada yang demonstrasi. Kemudian terjadilah pertumpahan darah, dan di mana dalam pertumpahan darah itu, darah orang-orang Galilea yang terbunuh itu bercampur dengan darah kurban bakaran. Di dalam pemahaman, kurban itu merupakan sesuatu persembahan yang diberikan kepada Allah sebagai simbol daripada kematian kita, kemudian diserahkan kurban sebagai ganti daripada kematian kita itu, sehingga kurban itu menjadi mati. Orang Israel menanyakan pada waktu itu, apakah memang orang Galilea itu memiliki kesalahan yang besar? Apakah mereka memiliki dosa yang besar sehingga darahnya tertumpah kemudian menjadi bercampur dengan kurban bakaran? Sehingga pemahaman ini mau mengatakan bahwa orang Galilea memang orang yang berdosa. Orang-orang mereka melakukan sebuah tindakan di dalam bait Allah yang mencemarkan bait Allah, sehingga terjadilah pertumpahan darah dan darah mereka sebagai lambang daripada keberdosaan mereka. Kemudian ada juga terjadi adalah ketika menara runtuh. Kemudian menara itu menimpa 18 orang.
Dan ini juga tidak mendapat beberapa penerangan ataupun penjelasan tentang ini. Namun bagi orang-orang Israel pada saat itu menganggap bahwa keadaan ini menyatakan bahwa mereka berdosa, sehingga mereka ditimpa oleh menara itu. Keberdosaannya lah yang menjadikan dia mati. Kemudian orang-orang di sekitar itu menanyakan Yesus tentang cerita itu, bagaimana kisah itu terjadi. Yesus mengatakan bahwa semua orang adalah berdosa, termasuk yang menceritakan itu. Dan jangan terlalu melihat kepada kesalahan yang dimiliki oleh orang Galilea itu. Jangan terlalu melihat kesalahan yang dilakukan oleh orang-orang yang ditimpa oleh menara itu. Namun yang terpenting adalah lihatlah dirimu di dalam apa yang engkau lakukan, apa yang engkau pikirkan, dan peran apa yang engkau lakonkan dalam hidupmu. Apakah mencerminkan Tuhan ataupun mencerminkan kasih daripada Yesus Kristus? Namun perlu juga di dalam diri kita adalah pertobatan. Jangan menjadi menuduh orang lain berdosa sedangkan diri kita penuh dengan dosa. Jangan menghakimi sehingga kita merasa diri kita lebih benar dan lebih hebat daripada orang lain. Yesus mengatakan perlu pertobatan dalam hidup kita. Perlu kita melihat terhadap apa yang sudah kita lakukan itu bercermin daripada firman Tuhan, sehingga ada pertobatan. Bertobat itu adalah berbalik 180 derajat. Artinya dahulunya menghadap ke depan, memutar arah menjadi mengarah ke belakang. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Ketika kita sudah mengenal Kristus Yesus, sesungguhnya yang dibutuhkan daripada kita adalah tidak menjadi orang yang menghakimi, namun orang yang memeriksa diri, sadar atas keberdosaannya, mengubah hatinya. Dikatakan oleh Yesus Kristus, tidak hanya sebagai hanya orang itu yang menjadi mati, yang darahnya masuk kepada kurban, namun kita juga adalah sama-sama dengan demikian apabila tidak bertobat. Artinya kita akan mati, kemudian kematian kita itu melambangkan daripada kebinasaan, melambangkan daripada hukuman dan siksaan oleh karena keberdosaan. Karena memang apa yang kita lakukan tidak mencerminkan apa kehendak Allah. Oleh karena itu, ketika kita melihat kesalahan orang lain, jangan fokus kepada kesalahan itu. Jangan fokus kepada kekurangan-kekurangan yang dimiliki orang-orang lain. Namun rubah dirimu, perbaharui hatimu, perbaharui sikapmu, sehingga engkau melakukan apa yang dilakukan ataupun diinginkan oleh Kristus Yesus. Yesus melanjutkan cerita ini dengan sebuah perumpamaan pohon ara, di mana Tuhan yang sudah 3 tahun lebih untuk melihat perkembangan daripada pohon aranya, namun tidak ada berbuah. Kemudian dia menyuruh kepada tukang kebun agar pohon ara itu ditebang. Hal ini mau menceritakan kepada keadaan. Ternyata tukang kebun mengatakan, biarlah, saya akan rawat 1 tahun lagi, saya akan berikan pupuk, dan apabila dia tidak berbuah lagi, barulah di situ engkau tebang. Ternyata mau diterangkan oleh firman ini adalah, ternyata sesungguhnya kita setiap orang adalah layak untuk dihukum, layak untuk dibinasakan. Namun pada saat ini adalah waktu anugerah yang diberikan oleh tukang kebun itu, yang dipersiapkan agar kita bertobat di dalam kehidupan kita. Artinya setiap orang selayaknya adalah di dalam hukuman, di setiap orang selayaknya dari dalam siksaan. Namun oleh karena kasih karunia, yaitu anugerah Tuhan, maka kita menjadi beroleh kesempatan untuk merubah diri agar kita menghasilkan buah-buah, yaitu buah yang diinginkan oleh Kristus Yesus. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ternyata tidak ada di dalam diri kita untuk menyombongkan diri dan menganggap paling rohani dalam hidup ini. Tidak ada kesempatan untuk kita untuk menyatakan bahwa apa yang kita lakukan sudah benar dan sudah sempurna. Namun kita adalah harus menjadi merubah diri, memperbaharui hatinya, sehingga tahun hari demi hari kita menjadi berbuah.
tahun demi tahun kita menghasilkan, tidak menjadi orang yang gersang dan tidak berhasil ataupun memancarkan apa-apa. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menceritakan kepada kehidupan kita. Ada 3 hal yang mau diceritakan. Yang pertama, jangan engkau menghakimi kepada kesalahan dan kekurangan orang lain. Banyak orang begitu fokus kepada apa yang dilakukan oleh orang lain, namun adalah melupakan apa yang sudah dilakukannya, melupakan atas mengoreksi dirinya. Begitu mudah seseorang untuk melihat kelemahan-kelemahan yang dimiliki orang lain, namun agak sulit untuk mengetahui atas kesalahan dan keterbatasannya. Kemudian yang kedua yang mau diceritakan oleh firman ini adalah bahwa kita akan binasa apabila kita tidak merubah diri. Kita akan binasa. Artinya sebagaimana orang Galilea yang dimati dan darahnya muncrat kepada persembahan itu, demikian sebenarnya kehidupan kita. Kita ini lemah. Kita tidak ada yang bisa diandalkan untuk membenarkan kita. Namun oleh karena kebaikan Allah, kita diberikan kesempatan untuk merubah diri. Dan itulah hal yang ketiga yang mau diterangkan, bahwa pertobatan saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk bertobat. Saat ini adalah waktu yang paling tepat untuk merubah diri. Oleh karena itu, mari rubah dirimu, mari perbaharui hatimu, biarlah engkau melakukan apa yang berkenan di hadirat Allah. Saat ini adalah waktu anugerah yang diberikan Allah bagi kehidupan kita. Tidak ada waktu untuk mengatakan bahwa kita hebat, namun mengoreksi diri dan hasilkanlah buah-buah yang baik, yaitu buah yang dipancarkan dari iman, buah yang dihasilkan dari pengenalan kepada Kristus Yesus sebagai Allah yang penuh kasih itu. Tukang kebunnya adalah Allah. Tukang kebunnya adalah Yesus Kristus yang memberikan kesempatan agar kita berbuah pada tahun ini. Sehingga diharapkan tahun demi tahun, hari demi hari, kita semakin baik, kita semakin menghasilkan sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan dalam Minggu Okuli ini mau mengatakan bahwa bertobat supaya tidak binasa. Ternyata kebinasaan sudah menjadi milik kita. Kehancuran sudah menjadi milik kita. Hukuman sudah menjadi milik kita. Namun yang diperlukan bagi hidup kita adalah pertobatan. Mengubah diri. Meneladani Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Teladanilah Yesus Kristus dalam hidupmu, sehingga engkau menjadi diselamatkan. Engkau menjadi beroleh kasih karunia yang diberikan oleh Kristus Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, biarlah firman ini menuntun hidupmu, biarlah firman ini menguatkan hatimu untuk menjadi mengandalkan Tuhan dengan sepenuh hati. Biarlah firman Tuhan ini menjadi bahagian daripada kehidupan kita, yang menjadikan sukacita dan berkah di dalam setiap langkah-langkah kehidupan. Dalam Kristus, mari kita menjadi orang yang mengubah hati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang Kau nyatakan. Biarlah kami menjadi mengubah diri, bertobat daripada suatu sikap keduniaan kami, sikap yang membanggakan diri, sikap yang menghakimi, kepada orang yang menjadi merubah hati, merubah diri untuk semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi berakar, berbuah, bertumbuh dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.